langsung belajar apa kita mau tekuk-tekuk lagi? Mau tekuk-tekuk lagi? Ya, kalian udah pernah diajarin yang tekuk fokus sama yang kelas 4 apa kabar? Sudah kan? Ya, kalau sudah nanti ibu nyanyi kalian jawab ya. Kalau siswa kelas 4 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Debat. Nah, siap ya? Sekarang kita mulai ya. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Debat. tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah tekuk fokus berarti sekarang fokus ya mengikuti pelajaran. Hari ini kita pelajarannya apa? Jenis-jenis dan gaya. Itu materi kita hari ini. Materi jenis-jenis gaya ada di mata pelajaran IPA. Ya. Kemarin kan kita minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang bagian-bagian lingkungan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis gaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Tujuannya adalah supaya kalian mengerti apa itu jenis-jenis gaya dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan banyak menemukan apa ya, fenomena-fenomena seperti contohnya buah jatuh. Kalian pernah lihat buah jatuh dari pohon nggak? Nah, kalian pernah melihat orang menggiring bola? Menggiring bola? Pernah. Terus apa lagi ya? Yang magnet sama paku itu, pakunya nempel, pernah lihat nggak? Nah, dan kita akan belajar itu di hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti biasanya, yang pertama kita akan mengamati gambar. Nanti kita mengamati gambar ini ya. Terus habis itu ibu akan menyajikan video. Nanti ada tanya jawab. Kemudian ada LKPD dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, sekarang kita coba amati dulu gambar yang ada di layar. Ini ada gambar apa aja ya? Coba ini gambar apa, Nasya? Betul, buah jatuh dari pohon. Terus ini gambar apa, Nanda? Ini apa ini? Paku yang nempel pada magnet. Terus ini ada orang apa ini? Siapa sih, Pak? Mendorong meja. Terus ini apa ya? Lagi ngapain ini, Hani? Kemana? Terus ini ada apa ya, Cindy? Kipas angin. Nah, ini adalah beberapa contoh gaya dari nanti jenis-jenis gaya yang akan kita pelajari. Nah, coba di sini ada yang sudah pernah ya dengar yang namanya gaya belum ya? Sudah, Nasya sudah pernah? Apa itu gaya, Nasya? Suatu tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Ya, betul. Gaya itu suatu tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Kalian tahu nggak gaya itu bisa menyebabkan apa aja ya? Kalian pernah lihat orang menggiring bola? Itu tadinya bolanya diem apa udah lari sendiri? Diam. Berarti gaya itu dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Terus kalau udah digiring, udah sampai ke gawangnya, kan berhenti kan? Itu namanya apa? Kalau tadi benda diam menjadi bergerak, terus dari yang bergerak terus jadi
Ya, terus lagi kalau menggiring bola itu kan nggak lurus terus ya, pasti ada yang namanya menghindari lawan. Nah, itu kan berarti bolanya berubah arah. Itu namanya berarti apa? Gaya dapat mengubah arah benda. Nah, itu salah satu pengaruh dari gaya. Nah, sekarang kita mau menonton video berkaitan dengan materi gaya. Semuanya perhatikan ya. Nah, di sini kita ada tanya jawab. Pagi itu, mengendarai sepeda. Dia naik ke atas sepeda dan berjalan yang besar. Kemudian dia bagaimana caranya agar sepeda ini bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika Budi bergerak. Jadi, apa gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada jenis-jenisnya loh. Yuk kita bahas mengenai gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Semua delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek adalah manfaat pada juga yang bergerak. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak boleh terpeleset. Gaya gesek yang diberikan misalnya ketika kalian menyewa meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah bergerak. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya tegas dilakukan oleh benda elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya tegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian lepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya tegas. Gaya tegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang diberikan oleh magnet. Magnet dapat menarik sejumlah kuat jika benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari semua bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan terpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena bergaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi menarik sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di teknologi, Budi mengeram sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Tanpa rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Budi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Budi. Kemudian dengan cepat, Budi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Budi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Budi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang dikenal oleh Budi mengalihkan bola milik ibu Dedi. Bola tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai kakinya, ada gaya yang diberikan pada kap sehingga kap bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari.
Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Memanjat ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website ticketcita.id atau download aplikasi Ticket. Ya, tadi di videonya kalian menemukan apa aja ya? Ada gaya apa aja tadi di video yang dijelaskan? Ada gaya pegas, terus gravitasi, terus gaya gesek. Ada gaya otot enggak? Ada. Kalau gaya otot itu contohnya apa? Apa? Delman, ya betul. Itu kan delman narik apa itu kudanya narik yang kursi itu ya. Itu ada gaya otot di sana. Kalau gaya gravitasi contohnya apa? Bisa menyebutkan gravitasi kayak tadi yang sudah disebutkan di awal apa? Satu jari pohon. Terus ada apa lagi ya tadi ya? Gaya pegas. Contohnya apa? Ada yang tahu? Pegas, panah. Yaitu kalau panah itu kan ditarik ke tapel. Panah itu kan mental ya. Itu namanya ada gaya pegas di sana. Terus kalau kasur, kalian tahu kasur enggak? Apa ya, spring bed itu kan apa sih masuk ke dalam contoh gaya pegas. Nah sekarang tadi udah nonton video ya. Sekarang kita mau mengerjakan alfabetik. Nah sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok sini ya, Nasya dan teman-temannya kelompok 1. Terus ini kelompok 2, terus sana kelompok 3 ya. Ya sekarang memposisikan diri menghadap ke kelompoknya. Dibagi ini. Dikerjakan ya identitasnya, jangan lupa ditulis. Jangan lupa ditulis dulu ya nama kelompoknya juga. Sudah semua ada yang bingung gak? Kalau ada yang bingung tanya ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan. Itu kan LKPD-nya ada 2 ya, kegiatan 1 sama kegiatan 2. Nanti ibu tunjuk kelompok yang maju untuk mewakili presentasi ya. Ya sekarang kelompoknya Hani ya, boleh. Kelompok 3 ya kan, kelompok 1 Nasya, kelompok 2 Sifat, kelompok 3 dan ya dipresentasikan coba. Oh ya sebelum presentasi jangan lupa memperkenalkan diri. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Dani. Perkenalkan nama saya Sufita. Saya Saya akan mempresentasikan LKPD kegiatan 1. ya coba. Itu di gambar apa ya teman-teman? Ini di gambar apa? Ya orang yang dorong meja, berarti itu gaya apa? Ada gaya apa di situ? Ya otot. Terus yang bawahnya ada
Nama saya Nasya. Dasar-dasar kegiatan juga. Satu, pada saat melakukan dengan tahu apa yang terjadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tahu akan menempel pada magnet karena adanya pengaruh yang ditimbulkan dari gaya tarik magnet. Ya, lanjut. Kedua, saat terjadi jalan untuk kembali ke apa yang terjadi di sana. Gaya otot dan gaya gesek. Terus, Nomor tiga, gaya ada yang terdapat saat kamu dan temanmu memainkan musik. Gaya otot dan gaya gesek. Keempat, simpulkanlah apa saja yang kamu dapat dari keempat percobaan tersebut dan sebutkanlah apa saja macam-macam gaya. Satu, gaya magnet. Dua, gaya otot. Tiga, gaya gesek. Empat, gaya gravitasi. Lima, gaya tegas. ya, oke, terima kasih. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Asik. Tadi udah paham semua tadi yang dipresentasikan teman-teman kalian. Oh ya, yang LKPD-nya belum dikumpulkan, sekarang dikumpulkan dulu bersama. Ya, oke. Ya, terima kasih. Tadi udah paham semua. Ada yang jawabannya beda nggak sama jawaban kalian? Iya. Ya, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya. Yuk, kita bahas dulu. Tadi LKPD 1 gambarnya ini seperti tadi yang ditayangkan di video ya. Ini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semua ya. Lanjut ke yang LKPD 2. LKPD 2 tadi yang kelompoknya Nasya presentasikan, ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, coba kalau nggak ada ya sekarang ibu yang tanya. Kenapa apa tadi saat meja didorong dan ditarik itu kan kelompoknya Nasya bilangnya ada gaya otot dan gaya gesek. Yang dinamakan gaya ototnya itu letaknya di mana pada saat mendorong meja? Mana meja? Ya, gaya ototnya di mana? Ya, di sini ada gaya otot terus. Kok bisa ada gaya gesek? Emangnya di mana ada gaya gesek? Oh ya, oke, berarti sudah paham semua ya. Itu ada gaya otot dan gaya gesek. Terus yang tadi aku didekatkan ke magnet, kenapa bisa nempel? Karena ya apa Devita? Ya itu boleh. Ya utamanya karena ada daya tarik dari magnetnya ya. Kan itu besi sama-sama besi kan, jadi bisa nempel, ada daya tarik dari magnet. Nah, sudah semua. Sekarang sudah bisa dilanjutkan. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak sekarang kita lanjut ke kegiatan evaluasi ya. Nanti ibu bagikan soal satu-satu. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa identitasnya juga dikerjakan. Nanti kalau sudah kita cocokkan bersama. Kerjakan. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Kerjakan ya. Nanti kalau sudah kita cocokkan bersama juga. Ya.
pintar-pintar semua ya, Gaya ya. Gaya gampang apa susah materinya? Gampang. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu pinjam satu boleh? Ini aja nggak apa-apa. Sekarang silahkan ditukar dengan teman sampingnya. Nah itu, ini yang orasi Ibu nggak apa-apa. Ya, sekarang kita bahas nomor 1. Sudah siap semua kan? Ya, kita contohkan ya. Nomor 1, semua bentuk tarikan dan dorongan disebut gaya. Oke, yang salah dicoret ya. Nomor 2, gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet bumi adalah gaya Gravitasi. yakin gravitasi. Dipahami lagi gaya tarik magnet bumi. Berarti gaya magnet. Jawabannya gaya magnet. Ya, gaya magnet jawabannya. Lanjut nomor 3, contoh gaya gesek adalah antara yang mana jawabannya? Ban mobil dan jalan raya. Nomor 4, anak panah yang dilepaskan dari busurnya termasuk contoh gaya gas. Uang jatuh selalu ke bawah. Hal itu menunjukkan adanya gaya gravitasi. Silakan ditulis benar dan salahnya kalau sudah dikumpulkan ke depan. Oke. Ya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKPD, kita juga sudah mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jadi pembelajaran hari ini kita kan belajar tentang apa aja jenis-jenis gaya, terus pengaruh gaya dan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga materi itu, yang paling kalian sukai materi yang mana? Nasya yang mana, Sya? Jenis-jenis gaya. Terus Lala yang mana materinya yang paling disukai? Liliana yang paling disukai apa? Ayo jangan ngelamun ya. Hani yang paling disukai apa Han? Pengaruh gaya. Aurel apa Rel? Contoh gaya sifat apa sih? Jenis-jenis gaya. Oke. Dari semua materi itu, adakah materi yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah. Apakah materi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah materi ini mudah dipahami? Sudah. Oke, kesimpulannya untuk hari ini kita sudah belajar yang pertama jenis pengertian gaya. Tadi seperti yang disebutkan Nasya, pengertian gaya itu apa? Pengertian gaya itu, gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat mempengaruhi benda. Nah, pengaruh gaya itu apa aja? Tadi yang bola diam bisa jadi bergerak, terus yang tadinya bergerak bisa jadi diam, terus mengubah arah gerak. Terus lagi ada itu, kalian tahu plastisin? Itu kan kalau ditekan-tekan terus dibentuk-bentuk kan jadi berubah bentuk ya. Gaya juga bisa mengubah bentuk bergerak. Terus apa lagi tadi? Jenis-jenis gaya, contohnya kalau gaya gesek tadi contohnya apa? Gaya gesek ya mendorong meja bisa, gaya otot bisa juga jadi mendorong meja ya kan. Kalau gaya magnet itu contohnya apa? Paku yang menempel pada magnet. Kalau gaya pegas panah. Terus gravitasi buat jatuh dari pohon. Oke, itulah yang kita pelajari hari ini. Sudah paham semua? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, karena materi kita sudah selesai pada hari ini,
Pasal Ibu, kita harus bersyukur dengan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah gaya. Dengan adanya gaya tadi, contohnya ya seperti yang ada di video yang sudah kalian tonton, dengan adanya gaya gesek kita jadi tidak mudah terpeleset. Terus dengan adanya gaya gravitasi, kalian juga tidak melayang-layang di bumi. Kalian bisa berdiri dengan tegak. Maka kita harus bersyukur. Nah, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi cahaya dan sifat-sifatnya. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran di rumah dibaca dulu ya bukunya ya. Oke, siap? Siap. Oke, sekarang sebelum pulang silakan salah satu memimpin doa. Yang berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Oke, pulangnya urut dari sini yang tertib. Hati-hati. Waalaikumsalam.